5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Wah, Kak Kesia, hari ini kita sangat bersuka cita. Wah, kenapa tuh Kak Kristo kita bersuka cita? Nah, kenapa ya? Adik-adik yang di rumah tahu nggak kenapa hari ini kita bersuka cita? Nah, Kak Kristo kayaknya nih ya, kita bersuka cita dan adik-adik di rumah bersuka cita karena ibadah kita hari ini berbeda dari ibadah sebelumnya. Wow, apa yang membuat ini berbeda, Kak Kesia? Nah, coba adik-adik perhatikan di samping kiri kanan kita ini ada dua pohon yang berbeda. Pohon apa ini ya Kak Kristo? Pasti adik-adik yang di rumah tahu deh. Ini pasti mereka sudah tahu kalau ini adalah pohon Natal. Nah, Kak Kesia, kalau mereka sudah tahu di pohon Natal, berarti mereka sudah tahu kalau hari ini kita merayakan Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Kak Kesia, tahu nggak? Apa tuh Kak Kristo? Kalau tahun ini ibadah Natal kita berbeda, Kak Kesia. Kenapa tuh? Apa yang buat berbeda Kak Kristo? Tahun kali ini kita punya tema Natal, Kak Kesia. Tema Natal? Iya, pasti adik-adik di rumah penasaran kan? Iya, benar juga ya. Nah, tema Natal kita tahun ini adalah Melihat terang. Nah, Kak Kesia, tidak lengkap Kak Kesia kalau tema Natal tidak dibarengi dengan yel-yel. Lengkap sekali berarti ya Kak Kristo ya. Lengkap dong, Kak Kesia. Natal. Ada juga yel-yelnya. Ada. Nah, Kak Kristo, adik-adik di rumah pasti sudah melihat-lihat ini ya. Kita tuh nggak berdua doang loh Kak Kristo. Iya ya. Iya, Ada kita kakak-kakak ada di kakak-kakak belakang. lainnya. Nah, kakak-kakak ini akan membantu kita dalam menggerakkan badan kita untuk menggerakkan yel-yel kita tahun ini. Betul, Kak Kesia. Tidak usah berlama-lama deh, Kak Kesia. Betul sekali, Kak. Adik-adik di rumah pasti penasaran gerakannya seperti apa ya. Betul juga ya Kak Kristo. Tapi kita latihan dulu, Kak Kesia. Oh, boleh. Silakan, Kak Kesia. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita melakukan yel-yel kita, ada syaratnya nih Kak Kristo. Nah, syaratnya itu adik-adik yang di rumah, kita duduk dulu ya. Jadi kita yuk kakak-kakak yang di sini dan adik yang di rumah kita duduk dulu ya. Nah, aba-abanya itu adalah ada satu kalimat. Jadi kalimatnya itu adalah Natal Sekolah Minggu dan Tunas Remaja GKY Nias. Baru adik-adik berdiri ya, gitu ya. Kita coba ya adik-adik ya. Natal Sekolah Minggu dan Tunas Remaja GKY Nias. Yesus adalah Sang Terang. Di dalam Dia, aku dan kamu adalah terang. Wah, Kak Kesia, kayaknya adik-adik di rumah sudah tahu nih. Tetapi mungkin sekali lagi deh, Kak Kesia. Kita coba lagi ya Kak Kristo Coba ya. lagi ya. Oke, duduk dulu yuk adik-adik semua. Ayo. Oke, siap-siap ya. Natal Sekolah Minggu dan Tunas Remaja GKY Nias. Yesus adalah Sang Terang. Di dalam Dia, aku dan kamu adalah terang. Oke adik-adik, masih tetap berdiri, kita angkat satu pujian. Hai dunia, gembiralah. Sambil bertepuk tangan dan melihat gerakan di belakang ya. Ini.
Untuk memulai ibadah Natal kita hari ini, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk waktu Tuhan hari ini. Kami boleh merayakan Natal bersama-sama Tuhan, walaupun secara virtual. Tapi ini Tuhan tidak mengurangi sukacita kami, karena kami percaya Engkau sudah lahir di hati kami. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan ibadah Natal ini. Kiranya Tuhan saja yang menjadi fokus kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bulan Desember telah tiba. Bulan di mana kita semua merayakan Natal. Semua orang bersuka cita menyambut dan merayakan Natal. Papa, mama, abang, adik, semuanya bersiap untuk memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Kita bersuka cita karena Tuhan mau menebus kita, manusia yang berdosa. Ya, aku dan kamu. Tuhan Yesus menebus kita semua. Natal, ya, aku bersemangat merayakan Natal. Tapi Natal tahun ini tidaklah sama. Terasa begitu berbeda. Orang-orang tidak bisa bebas keluar rumah, tidak bisa berkumpul, ibadah dilakukan secara online. Bagaimana mungkin Natal bisa dirayakan bersama-sama? Mengapa ya Tuhan? Selamat Natal ya. Iya bang. Tapi sayang ya, kita tidak bisa merayakan Natal tahun ini di gereja. Kenapa ya bang? Karena corona masih belum keluar dari daerah kita. Maka bertambah banyak. Tuhan tidak marah ya bang? Tidak marah. Kata firman Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita bisa beribadah di mana aja. Tapi kita harus fokus, tidak boleh bermain saat ibadah, tidak boleh main gadget saat beribadah, bernyanyi sungguh-sungguh, hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Tuhan pasti senang. Mau selamat apa? Yang penting kado Natal kita bikin sama mama. Selalu sukacita, bersyukur, dan damai Natal menyertai kita semua. Walau kita tidak bisa berkumpul dengan teman sekolah minggu karena COVID-19, semoga cepat berlalu dan kita bisa berkumpul seperti biasanya. Selalu sukacita, bersyukur, bahagia dengan keadaan saat ini. Tidak mungkin kita kecewa karena Tuhan ajarkan kita tetap bahagia dan damai. Biarlah COVID-19 ini berlalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kami merasakan dengan teman-teman. Apa yang Asli rasakan ketika tidak bisa merayakan Natal dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu? Karena ada COVID-19 dan nggak bisa bersenyum dan nggak bisa bermain lagi. Mas jadi sedih karena
Saya hadapi nikmat dengan rasa syukur dan menghadapi tantangan yang melanda kita saat ini, yaitu COVID-19, di mana kita sangat terganggu aktivitas, tidak bertemu satu sama lain. Saya harus memiliki hati yang sabar dan takut akan Tuhan. Semoga COVID-19 ini berlalu dan aktivitas bisa berjalan dengan baik. Saya ingin impian saya tercapai dan jadi penerang bagi semua orang, penuh rasa syukur, damai, dan memiliki hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Semoga impian saya ini bisa terberkati teman-teman semua. Siapa lagi? Nah, Kak Kesia, saat ini kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau bersorak-sorak sama Tuhan. Makin sukacita kita ya hari ini. Bersukacita, makanya adik-adik di rumah ya jangan tidur ya, justru kita lebih bersukacita. Oleh sebab itu, ya Kak Kesia dan adik-adik di rumah kita akan angkat pujian yang berjudul Dialah yang untuk kami. Saat ini kakak-kakak guru sekolah minggu merasakan sukacita sekali nih Kak, karena kita bisa merayakan Natal bersama adik-adik di rumah walaupun kita tidak tatap muka. Betul sekali Kak Kesia. Tapi adik-adik di rumah ya harus perlu diingat kalau kita juga harus menjaga kesehatan Kak Kesia. Betul sekali Kak. Makanya kita tidak boleh berkumpul. Kalau kita berkumpul nanti virusnya cepat menyebar kemana-mana. Makanya sekarang ini kita perlu ibadah di rumah saja ya. Kalau tidak penting tidak usah keluar Kak Kesia. Betul sekali Kak Kristo, menjaga kesehatan ya Kak. Nah, pasti keluarga di rumah itu pasti merasakan sukacita ya Kak Kristo. Tapi Kak Kristo kalau dipikir-pikir ya, keluarga lainnya bagaimana ya Kak? Iya. Apakah mereka merasakan sukacita juga sama seperti kita di sini? Iya juga ya. Mana ya mereka ya? Kita lihat sama-sama yuk. Yuk, kita langsung lihat ya. Yuk. Yuk, ayo.
tempat ada sebuah keluarga Kristen, yaitu Bapak Yobi dan istrinya Ibu Yobi. Mereka memiliki 3 orang anak, yaitu Yobi, Yohana, dan Yemima. Pagi itu, Bapak Yobi sedang duduk menikmati kopi dan beberapa pisang goreng. Sementara itu, istrinya Ibu Yobi sedang memasak di dapur. Kopi sama gorengannya ini kok, Mak. Makasih ya. Ya Pak, sama-sama. Oh iya Pak, anak sudah bangun ya Pak? Oh iya. Bangunin tuh anak-anak. Bentar lagi sekolah online loh. Iya Pak, saya setiap hari juga pusing nih. Selalu saya bangunkan mereka, belum lagi belajar online. Yobi, Yohana, Yemima, bangun. Udah jam berapa ini? Setelah bangun jangan lupa doa ya. Lalu mandi, kemudian sarapan di sini. Tadi malam tuh, oleh kelas kalian udah tunggu mama. Iya makanya sabar. Ntar kalau anak-anak udah pergi, kita nggak serekod ini kok. Oh iya, Bapak mau pergi dulu ya. Oh iya Pak, jangan lupa bawa masker ya. Ini juga yang sanitizer. Wah siap, Ma. Makasih, Ma. Udah ingetin Papa. Belajar online lagi. Kapan yang bisa ke sekolah? Kapan yang bisa ketemu teman-teman? Ketemu guruku yang baik-baik itu. Ternyata lebih seru belajar di sekolah daripada belajar di rumah. Yohana juga setuju tuh Bang. Tapi mau gimana lagi? Kita tidak bisa keluar sampai pemerintah mengizinkan dan sampai virus corona ini pergi. Tugas lagi. Rasanya nggak semangat deh. Banyak banget lagi tugasnya. Emangnya guru bisa periksa semuanya? Mana tahu tuh. Abang sama kakak nggak usah marah-marah lah. Nanti cepat tua loh. Mau nggak tua kayak papa dan mama? Lihat nih, gambar Mima keren kan? Bang. Coba dia lihat gambar Mima. Ini katanya keren loh. Mima. Ini gambar sejelek ini bilang keren. Kakak jangan. Sudah diam. Aku sudah bosan belajar di rumah. Tambah bosan melihat kalian di sini. Ya Mima, diam kak. Diam Mima. Diam. Wah, anak mama lagi belajar ya? Ya. Itu kapan jalan-jalan mau kayak dulu itu kita pergi ke Bandung, kita pergi ke Sumatera, jalan-jalan deh Bang. Wah, belum bisa nak. Kita tunggu sampai corona ini berhenti ya. Gimana belajarnya Mima? Ma, besok ibadah sekolah minggu Natal online ya? Oh iya betul. Ntar malam kalian cepat tidur ya, biar besok ikut ibadah online ya. Iya, Ma. Iya, Ma. Kayak belajar lagi anak-anak. Oke, Ma. Jarum jam terus berputar. Pak Yobi sudah pulang bekerja. Anak-anak sudah selesai bermain. Hingga menunjukkan pukul 9 malam. Semua anggota keluarga sudah berkumpul dan berdoa. Selamat malam anak-anakku. Oke. Malam ini kita akan berdoa. Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Udah diributnya. Gimana ke Yogi berdoa? Tidak mau. Bapak, biar Mima aja yang berdoa. Sudah, ayo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena telah menolong Papa, Mama, Abah, dan Kakak supaya mereka tidak marah-marah lagi dan juga mengganggu Mima. Tuhan, malam ini kami akan bobo, jagailah kami. Terima kasih Tuhan. Mima berdoa. Amin. Amin. Selamat anak-anak. Selamat. Masuk ya. Selamat. Akhirnya, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Semua sudah siap-siap untuk mengikuti ibadah online Natal Sekolah Minggu GKY Nias. Mereka duduk di depan laptop. Udah 9 bulan ya kita sekolah minggu online. Kenapa ya Tuhan tidak mengizinkan kita sekolah minggu di gereja? Kan bisa ketemu teman-teman. Kapannya bisa seperti dulu lagi? Ya juga ya Bang Yobi. Kenapa ya Tuhan tidak mengusir virus corona ini jauh-jauh banget? Kayu Bi, kayu anak dari firman Tuhan yuk. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami, berkati hati, telinga kami, biar kami boleh mendengar dengan baik, boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aduh, kok gelap ya? Aduh, ini nggak kelihatan apa-apa loh. Aduh, ini apa ya? Aduh, aduh. Aduh, sakit. Di mana ya tombol lampunya ya? Aduh, tunggu sebentar. Ini dia. Aduh, untung adik-adik kakak tadi menemukan di mana tombol lampunya. Coba kalau tidak, kakak bisa nabrak-nabrak semua barang-barang yang ada di sekitar sini. Nah, adik-adik, kalian pasti pernah mengalami mati lampu kan waktu malam hari? Apa yang kalian rasakan saat semuanya gelap? Apa yang kalian cari? Kita biasanya mencari terang. Entah itu dari lampu, dari senter, dari lilin. Kita tidak suka ada di dalam kegelapan. Nah, adik-adik, kita mau mengingat kembali bagaimana manusia ada di dalam kegelapan. Setelah Tuhan menciptakan dunia dan isinya, Tuhan menyuruh Adam dan Hawa untuk tinggal di Taman Eden. Mereka tinggal di taman itu dengan bahagia. Tuhan memberikan satu perintah kepada mereka, tidak boleh memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Suatu hari, iblis dalam bentuk ular datang kepada Hawa. Dia menggoda Hawa untuk melanggar perintah Tuhan. Dia berkata bahwa
mereka tidak akan mati seperti yang Tuhan sampaikan, tapi mereka akan menjadi sama seperti Allah. Ular menggoda Hawa untuk tidak taat kepada Allah. Hawa pun membuat pilihan yang salah. Dia mengambil buah dari pohon itu dan memakannya. Tidak hanya itu, Hawa memberikan kepada Adam. Adam pun memakannya. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka makan buah yang Tuhan larang. Ketika mereka memakan buah itu, mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mereka menjadi sangat takut. Tuhan tidak suka kita tidak taat kepadanya. Tuhan lalu mendatangi Adam dan Hawa karena Tuhan tahu kalau mereka sudah melanggar perintahnya. Mereka menjadi sangat takut. Mereka sudah berdosa, tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menghukum ular. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden untuk selama-lamanya. Dan Tuhan menempatkan 2 malaikat untuk menjaga di pintu gerbang taman itu. Wah, hidup manusia menjadi susah setelah itu. Manusia terlahir dengan dosa. Semua manusia berdosa. Dan upah dosa adalah kematian untuk selama-lamanya. Setelah dosa masuk ke dunia, hidup manusia menjadi gelap, penuh dengan ketakutan akan hukuman dosa. Beratus-ratus tahun kemudian, ada seorang nabi bernama Yesaya. Tuhan memberitahukan kepada Yesaya bahwa nanti akan lahir seorang anak yang akan menyelamatkan seluruh manusia dari kegelapan dosa. Ini adalah janji Tuhan. Nabi Yesaya belum melihatnya sendiri, tapi karena Tuhan yang memberitahukan kepadanya, dia percaya. Dia menuliskannya supaya orang-orang juga bisa tahu berita sukacita itu. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Benar seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya, Anak Allah, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Sukacita itu yang dirasakan oleh manusia pada waktu Yesus lahir karena itu sudah lama sekali ditunggu. Tapi hanya orang-orang yang percaya dan membaca firman Tuhan tahu kalau Tuhan Yesus adalah terang yang dijanjikan itu. Karena semua tanda-tandanya sudah Tuhan berikan, termasuk yang sudah pernah dituliskan oleh Nabi Yesaya. Pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan, Yesus Kristus disalibkan untuk menebus kita. Allah Bapa tidak mau kita binasa. Tuhan Yesus menggantikan kita untuk menerima semua hukuman dosa. Dia mati bagi kita. Tapi karena Dia berkuasa, Tuhan Yesus mengalahkan kuasa dosa dan bangkit. Puji Tuhan. Tuhan sudah menebus kita, tapi kita masih ada di dalam dunia yang gelap dan berdosa. Masih ada kejahatan, bencana, banyak penyakit. Semuanya karena dosa. Tuhan Yesus betul-betul adalah terang yang sejati. Gelap akan hilang setelah terang ada, bagaimanapun kecilnya. Tuhan mau kita jadi pembawa terang. Tuhan mau kita jadi pembawa terang di dunia yang gelap ini.
Kita seperti lilin-lilin kecil yang membawa api terang Kristus. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Tuhan mau kita selalu mencari Dia, melihat terang itu. Adik-adik, hari ini kita merayakan Natal. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Ingat tadi, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita. Maksudnya menebus apa ya? Menebus maksudnya Tuhan Yesus menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Dosa itu harus dihukum. Dan Alkitab mengatakan kepada kita kalau akibat hukuman dosa adalah maut. Maut itu maksudnya kematian untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan tidak mau kita mati untuk selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita. Karena itu, Tuhan tidak mau kita binasa. Tapi Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Tuhan Yesus menggantikan kita menerima hukuman dari Allah Bapa. Makanya waktu Natal seharusnya kita mengingat Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati buat kita. Manusia dulu ada dalam kegelapan, hatinya ada di dalam kegelapan. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang, manusia itu melihat terang. Ingat tadi ya, kalau gelap lalu ada terang, kita jadi bisa melihat sekeliling kita, iya kan? Nah, kita jadi tahu kita harus bagaimana, kita harus kemana, karena ada terang. Nah, hanya orang-orang yang percaya dan membaca firman Tuhan yang tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah terang yang Tuhan janjikan. Nah, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, mengirimkan anaknya. Nah, lalu bagaimana setelah kita tahu Tuhan Yesus adalah terang? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya, kita bersyukur karena Tuhan mau menebus kita. Bersyukur kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan adalah terang yang sejati, yang betul-betul adalah terang. Nah, kita ada di dalam dunia saat ini masih penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan. Waktu kita sudah tahu Tuhan Yesus adalah terang, ketika kita sudah percaya, kita juga punya terang di dalam hati kita. Masing-masing dari kita adalah pembawa terang Tuhan ke dalam dunia ini. Jadi, setelah kita tahu kalau Tuhan Yesus adalah terang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa di dalam hati, bersyukur karena Tuhan sudah datang ke dunia membawa terang dan sudah menggantikan kita, menebus kita, menerima hukuman dosa. Kita bersyukur dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Berdoa di dalam hati. Lalu yang kedua, dalam setiap hari di dalam hidup kita, kita selalu minta pertolongan Tuhan. Melihat kepada terang. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Seperti tadi kalau gelap, kita mencari terang, ya kan? Seperti itu juga sekarang kita. Kita juga melihat terang. Terang yang sejati, yang betul-betul adalah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah terang. Kita adalah pembawa terang. Tuhan mau kita juga membawa terang di dalam kehidupan kita, menjadi berkat. Contohnya apa, Kak? Nah,
Adik-adik, kalau misalnya di rumah, papa mama suka nasihati kita, mendengarkan. Taat kepada papa mama. Mengerjakan semua tugas dengan baik, rajin berdoa, baca firman Tuhan. Itu adalah ciri-ciri anak-anak terang. Ya, kita dalam hidup sehari-hari harus menjadi terang. Adik-adik, untuk menjadi anak-anak terang, kita harus minta pertolongan Tuhan. Karena kita tidak bisa menjadi terang kalau kita tidak meminta pertolongan dari terang yang sesungguhnya. Jadi setiap hari minta pertolongan Tuhan. Dalam setiap apapun yang kalian lakukan. Dalam setiap apapun yang kalian hadapi. Minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya mau menjadi terang, saya mau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, melihat terang, melihat percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari Natal ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah lahir ke dunia untuk mati menebus kami. Kami bersyukur kalau kasih Tuhan begitu besar buat kami sehingga Tuhan Yesus mau menanggung semua hukuman yang seharusnya kami tanggung. Biarlah ya Tuhan, Tuhan menolong kami setiap hari di dalam hidup kami. Kami bisa menjadi anak-anak yang membawa terang di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kegelapan ini. Berkati kami ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya kalau Tuhan akan menolong kami, menjadikan kami anak-anak pembawa terang. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah mau lahir ke dunia ini. Hidup yang gelap udah Tuhan ubah kami menjadi terang. Tuhan terima kasih karena telah menebus dosa Yobi. Yobi mau menjadi anak yang lebih baik, mau belajar online, dan Yobi juga mau berdoa untuk teman-teman Yobi meskipun mereka tidak ada di sini. Tuhan berkati Papa Mama Yobi, guru-guru Yobi yang ada di sekolah, dan terlebih untuk guru sekolah minggu Yobi yang telah berjadi payah untuk mengajarkan Yobi tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Yobi berdoa. Amin. Mama, Papa, gimana minta maaf? Karena selama ini sering buat Papa dan Mama marah-marah dan tak kasih Papa dan Mama. Membuat Papa dan Mama kecewa terhadap perbuatan karena Mana janji hari ini Mana akan belajar untuk menjadi terang di rumah ini. Ini memang Mama minta maaf ya, Papa sering kamu jadi kamu. Ima juga akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Iya, Papa juga minta maaf buat saya karena selama ini Papa merasa gagal. Papa juga minta maaf kalau Mama akan menjadi mama yang lebih baik kalian dan menjadi lebih baik. Selamat Hari Natal Papa, selamat Hari Natal Mama, selamat Hari Natal Kak Yobi, Kak Yohana. Selamat Natal, Mama. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Bahasa Batak. Nek sokonima marsinanda palitonguna di Jawa di halak. Asa di ida angka mabehena muna na dengani asa dipuji na sila amaguna na dibanua bijak. Kamu mesti jadi terang orang lain. Yang cara bikin hal-hal yang lain. Dan kalau orang lihat apa yang kamu bikin itu, kamu puji-puji kamu akan Ya si mana kei hakami enak
Begitu lei Moni. Moni mesti kasih nampak orang-orang bicara begitu hal-hal yang baik, supaya orang-orang boleh membantu Moni jaga begitu. Kong dorang memuji di format latihan hal itu, Moni membakar surat. Sama na uga padamu yang sunod na maramo, supaya iko podo semua marang kita tanong kecik, tema podo laki romo kang ana ing sorgo. Susi do kamoto lana tu baragi dio tingkayo namin tu tau anak kita itu kau ilumina makala itu ampe minau surga. Kita akan masuk dalam prosesi penyelaan lilin. Adik-adik bisa mengambil lilin yang sudah disediakan, orang tua mungkin bisa membantu adik-adik yang di rumah. Nah, lilin yang kalian akan pegang itu akan menjadi simbol bahwa
bahwa terang sudah datang ke dalam dunia. Sang Kristus yang adalah terang itu sudah ada di dalam hati kakak-kakak dan juga hati adik-adik semua yang di rumah. Baik adik-adik, mari kita siapkan lilin kita yang akan dinyalakan ya bersama orang tua dan abang kakak di rumah. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian Malam Kudus. Kita tahu bahwa lilin ini adalah lambang terang itu sendiri. Dan firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata bahwa akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan beroleh hidup yang kekal.
Adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan terang itu kepada setiap kita, yaitu Kristus yang lahir, Kristus yang kita rayakan pada saat ini. Saya mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Kristus Sang Terang itu hadir dalam kehidupan kita, yang menerangi kegelapan. Dia menerangi kita dengan apa? Dengan mengampuni dosa kita dan menyelamatkan jiwa kita. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami mengucap syukur Engkau hadir di dalam dunia ini. Engkau lahir di kandang domba yang hina untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang begitu Engkau kasihi. Kami sungguh bangga, kami terharu ya Tuhan ketika mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini kami bersyukur karena Kristus Sang Terang itu hadir di dalam kehidupan kami, mengampuni dosa kami, menyelamatkan jiwa kami. Dan tolong kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, sehingga hidup kami juga menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang boleh meniup lilinnya secara bersama-sama. Baik adik-adik sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu mari kita angkat satu pujian dari pulau dan benua. Dari
bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan. Tuhan kiranya berkati, Tuhan kiranya yang kuduskan, agar kiranya persembahan kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang memberitakan akan terang itu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah-tengah orang yang kami jumpai. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Kristo, kita udah mau di akhir ibadah Natal kita nih Kak Kristo, tapi harapannya ini tidak mengurangi sukacita kita. Betul Kak Kesia, walaupun sedikit lagi yang sudah berakhir ibadah kita, tapi sukacita Natal selalu, setiap hari selalu ada. Betul sekali, bersama dengan tema kita yaitu melihat terang. Nah Kak Kristo, kita mau tes lagi kali ya yel-yel kita yang tadi di awal. Iya ya, kan kita punya yel-yel ya, jangan sampai dilupa ya. Betul sekali. Yuk semua adik-adik yang di rumah kita duduk dulu ya. Semuanya duduk. Duduk. Siap ya dengan aba-abanya? Natal Sekolah Minggu dan Tunas Remaja GKY Tias. Yesus adalah Sang Terang. Di dalam Dia, aku dan kamu adalah terang. Oke, adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan menutup ibadah kita, ibadah Natal tahun ini dengan berdoa. Untuk itu kepada Bapak Aroma kami persilahkan. Mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan memimpin dan memberkati setiap kami. Bahkan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kembali kami diingatkan betapa seriusnya kami harus menjadi terang bagi dunia bahkan. Dan kiranya Engkau yang menolong setiap kami dan berkati anak-anak yang ada di rumah, apapun yang menjadi masa depan mereka, cita-cita mereka, biarlah terus mengingat bahwa mereka adalah terang. Dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa berlimpah dalam kehidupan kita hari ini sampai selamanya. Demi nama Yesus Kristus, doa ini disampaikan. Amin. Nah, Kak Kesia, kita sudah selesai berdoa dan tandanya berarti kita sudah tiba di ujung ibadah kita hari ini. Nah, kita akan memuji Tuhan untuk menutup rangkaian ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kita akan menutup dengan satu pujian yang luar biasa. Apa itu Kak Kesia? Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Sambil berjabat tangan dengan orang tua, dengan abang, dengan kakak, kita bernyanyi Selamat Hari Natal. Musik.
kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal 2020. Dadah teman-teman, dadah Miss. Salam sehat. Dadah. Selamat Hari